Kita lihat kelayakannya gitu kan. Kita periksa kelayakan perjalanan, kita klik di sini. Nah, terlihat bahwa saya layak untuk bepergian karena status vaksinasinya sudah vaksin ketiga. Jadi kalau sudah booster atau vaksin ketiga, itu layak dan sudah tidak usah menunjukkan hasil rapid test antigen ataupun PCR. Sebelum menonton video ini, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video menarik lainnya di channel saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengisi e-hack untuk mudik ya. Nah, sebelum itu kita ingin tahu apa syarat mudik lebaran tahun 2022 ini yang terbaru. Apakah betul wajib kita melakukan rapid test PCR? Di sini Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan terbaru untuk pelaku perjalanan dalam negeri atau disebut juga dengan PPDN termasuk mudik ya. Ini tertuang dalam adendum surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19. Karena saat ini dianggap masih masa pandemi COVID-19 dan kita hampir sudah 2 tahun tidak melakukan kegiatan mudik gitu ya di Indonesia ini. Nah, akhirnya pemerintah membolehkan mudik dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, ini dikeluarkan surat edaran oleh Satgas. Ada tambahan ketentuan perjalanan khusus dengan usia 6 sampai 17 tahun yang telah menerima vaksin dosis kedua. Ini berlaku untuk semua moda transportasi ya, baik laut, transportasi darat. Nah, yang transportasi darat ini baik dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum. Itu sama ya syarat-syaratnya, penyeberangan dan kereta api. Lalu kira-kira apakah semua pemudik itu wajib rapid test PCR? Nah, tidak juga sebetulnya. Berikut aturan terbaru perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai tanggal 2 April kalau nggak dikeluarkan sesuai dengan keluarnya edaran Satgas ini tahun 2022. Yang pertama, vaksinasi dosis ketiga atau booster. Bagi pemudik atau pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster, itu tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR atau rapid test antigen. Insya Allah langsung lolos. Selanjutnya yang kedua yaitu vaksinasi dosis kedua, ini wajib rapid test antigen. Pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif rapid test PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Jadi bagi yang baru vaksin kedua ini harus rapid antigen 1 hari sebelumnya, misalkan besok mau berangkat rapid testnya sekarang gitu karena berlaku 1 kali 24 jam. Tapi kalau dia melakukan PCR, tes PCR itu bisa 2 hari berlakunya gitu. Jadi kalau mau mudik besok, sekarang di tes rapid test antigennya. Jangan mau mudik 4 hari yang akan datang, sekarang rapid test antigen itu sudah tidak berlaku. Kemudian selanjutnya yang ketiga, vaksinasi dosis pertama wajib tes rapid test PCR. Jadi yang baru, pemudik yang baru melakukan vaksin pertama, hanya vaksin ke-1 aja gitu, yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu, dia wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam kalau PCR ya, sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana dengan pemudik yang dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid. Nah, pemudik atau pelaku perjalanan dalam negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pemudik ini tidak dapat menerima vaksinasi, ini wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil karena PCR berarti 3 kali 24 jam atau 2 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dari dokter dan rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Kemudian selanjutnya, pemudik dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR atau antigen ya. Tapi wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menetapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dan yang terakhir, untuk pemudik usia 6 sampai 17 tahun dan telah menerima vaksin dosis kedua, ini dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan hasil negatif rapid test antigen, namun wajib melampirkan kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua. Wah, ini kalau dilihat memang merepotkan ya, tapi ini untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, bagaimana nanti ketika perjalanan itu, apakah ada pemeriksaan? Nah, pemeriksaan ini dilakukan secara acak, secara random. Jadi bisa jadi kelewat atau tidak diperiksa, bisa jadi diperiksa. Nah, kalau diperiksa bagaimana kita cara menunjukkannya? Menunjukkannya itu yaitu pelaku perjalanan dalam negeri atau pemudik itu harus mengisi e-hack ya. E-hack itu kartu perjalanan dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengisi e-hack pada aplikasi Peduli Lindungi untuk pelaku perjalanan dalam negeri atau pemudik, sehingga nanti ketika di perjalanan ada pemeriksaan dari Satgas Covid itu kita bisa menunjukkan. Bagaimana tutorialnya? Nah, sebelum saya masuk ke tutorial, silahkan Anda download aplikasi Peduli Lindungi dari Android ataupun iOS kalau Anda menggunakan iPhone. Kita ikuti tutorial mengisi e-hack pada aplikasi Peduli Lindungi untuk mudik lebaran tahun 2022. Oke, jika kalian sudah menginstal aplikasi Peduli Lindungi di handphone kalian, silahkan langsung saja kalian buka aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kita buka. Muncullah di sini ada menu vaksin COVID-19, kemudian ada menu hasil tes COVID-19, ada menu e-hack dan yang banyak lagi yang lainnya. Kita klik vaksin COVID-19. Nah, di sini ada tiket vaksin, lokasi vaksin, sertifikat vaksin. Ini untuk menunjukkan bahwa kita sudah melakukan vaksinasi. Nah, seperti ini. Kemudian menu selanjutnya ada hasil tes COVID-19. Jika kita sudah melakukan rapid test antigen ataupun PCR, nanti akan muncul di sini. Dan saat ini kita akan coba mengisi e-hack untuk perjalanan mudik. Oke, kita coba klik tombol e-hack di sini atau menu e-hack. Nah, ada dua menu. Pertama buat e-hack, yang kedua e-hack saya. E-hack saya ini history atau perjalanan yang pernah saya lakukan ketika kemarin-kemarin ya. Kemudian di sini kita coba akan membuat e-hack untuk perjalanan. Kita klik buat membuat e-hack. Mulai membuat e-hack. Pertama, kita mau melakukan perjalanan kemana? Kalau misalkan dalam negeri berarti domestik. Langsung saja kita klik domestik. Nah, pilih sarana perjalanan yang Anda gunakan. Karena saya ingin menggunakan kendaraan darat, misalnya saya menggunakan kendaraan darat atau Anda menggunakan pesawat terbang, kapal laut, ini silahkan dipilih ya, sama saja. Saya menggunakan kendaraan darat, kita pilih. Kemudian kapan Anda berangkat? Karena pembuatan e-hack hanya bisa untuk perjalanan hari ini atau besok. Misalkan besok saya mau berangkat, sekarang saya buat, atau sekarang saat ini juga mau berangkat, saya buat e-hacknya gitu. Kita klik lagi, ada 3 langkah ya. Langkah pertama menentukan jadwal, langkah yang kedua yaitu kita memberikan informasi kendaraan. Nama kendaraannya apa? Katakanlah saya menggunakan motor dengan platnya ini, kemudian provinsi keberangkatannya dari Banten, kotanya Tangerang Selatan. Mau kemana nih provinsi tujuannya? Jawa Timur, yaitu kota tujuannya di Surabaya. Kemudian kita klik lagi langkah ketiga, yang terakhir yaitu tentang data penumpang. Nah, penumpangnya siapa saja gitu. Jadi kalau Anda menggunakan mobil pribadi, Anda bisa tambahkan 4 penumpang maksimal ya. Tinggal isi nama lengkap, kemudian nick, kemudian klik periksa kelayakan perjalanan. Kita back. Karena saya menggunakan motor misalkan, saya pilih saja ini 1 orang. Periksa kelayakan bepergiannya Indra Munawar ini gitu kan. Nah, ini ada kewarganegaraan, nama lengkap, kemudian nik KTP. Jadi kita lihat kelayakannya gitu kan. Kita periksa kelayakan perjalanan, kita klik di sini. Nah, terlihat bahwa saya layak untuk bepergian karena status vaksinasinya sudah vaksin ketiga. Jadi kalau sudah booster atau vaksin ketiga itu layak dan sudah tidak usah menunjukkan hasil rapid test antigen ataupun PCR gitu. Kemudian kita klik simpan kalau misalkan kita sudah selesai. Demikianlah pengisian e-hack ini. Nanti silahkan ditunjukkan e-hacknya seperti apa. Setelah Anda melakukan pengisian e-hack, nanti hasilnya terlihat akan seperti ini nih, bahwa Anda sudah mengisi e-hack untuk perjalanan mudik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.